tidak dapat diprediksi, mentah dan penuh kejutan. Itulah Darwin Núñez musim kemarin, dibeli dari Benfica dengan harga 85 juta pounds. Ia memiliki ekspektasi besar untuk dipenuhi. Namun musim kemarin, Liverpool malah tampil loyo. Ia pun tak bisa berbicara banyak di musim debutnya itu. Menanti musim baru, Núñez siap menerima tantangan baru. Ia resmi jadi pemilik nomor 9 di Liverpool setelah pemilik sebelumnya Roberto Firmino hengkang. Memakai nomor 9 peninggalan Firmino tentu menambah tekanan untuk Núñez. Kini, dirinya harus benar-benar menunjukkan kalau ia bukan striker lawak. Tidak adil rasanya kalau langsung menyebut Núñez adalah striker lawak. Ia masih berusia 24 tahun dan musim kemarin adalah musim pertamanya di Liga Inggris. Dan jika dilihat lebih dekat lagi, Núñez sebenarnya punya potensi. Tak butuh waktu lama baginya untuk menarik perhatian publik. Núñez langsung mencetak gol di pertandingan Community Shield melawan Manchester City. Ia juga mencetak gol dan assist di laga pembuka Premier League lawan Fulham. Itu kemudian diikuti dengan pelanggaran konyol pada laga debutnya di Anfield. Núñez pun menerima kartu merah dan skorsing selama 3 pertandingan. Setelah itu, penghakiman datang begitu deras dan keras untuk Núñez. Terlepas dari kecepatan, kekuatan, dan kegigihan di atas lapangan, ia kesulitan dalam memaksimalkan peluang. Sepanjang musim Premier League, striker asal Uruguay itu telah menggagalkan 20 peluang besar Liverpool. Ia menyumbang 25% dari total kegagalan Liverpool dalam mencetak gol di Premier League musim kemarin. Saya merasa bimbang, saya tidak merasa percaya diri sepenuhnya. Itu perkataan Núñez di awal musim kemarin. Rasa bimbang dan tidak percaya diri itu mempengaruhi ketajaman Núñez. Ia hanya mampu mencetak 9 gol di Premier League dan 15 gol di semua kompetisi. Yang membuat lebih parah adalah ia dibanding-bandingkan dengan Erling Haaland di Manchester City. Seolah orang-orang tidak sadar kalau Haaland bukan manusia biasa. Núñez tentu butuh adaptasi, juga perlu melihat performa Liverpool yang musim kemarin, terutama di awal musim, menurun drastis. Núñez sudah jadi sasaran kambing hitam atas buruknya performa Liverpool. Tapi Jurgen Klopp sudah menegaskan kalau Núñez adalah proyek jangka panjang. Klopp juga mengakui Núñez tidak bisa bersinar karena timnya tampil buruk. Bagaimana bisa seorang striker bersinar jika keseluruhan tim sedang dalam bahasa sulit? Darwin sempat cedera di beberapa kesempatan, ia juga sempat kena suspensi. Itu semua tidak masalah, dia adalah proyek jangka panjang, ucap Klopp dikutip dari Sport Brief. Núñez memang terbukti sebagai proyek jangka panjang Liverpool. Itu dibuktikan dengan ia diberikan nomor punggung 9 yang ikonik. Nomor tersebut tadinya adalah milik Roberto Firmino. Penyerang Brasil itu telah memakai nomor 9 sejak musim 2016-17. Tapi di musim panas ini ia hengkang dan nomor tersebut kini jadi milik Núñez. Saya sangat senang bisa memakai nomor punggung ini, saya sangat bangga juga. Sejujurnya, para pemain sebelumnya telah mempresentasikan nomor ini dengan sangat baik, sekarang giliran saya untuk memakainya. Dan saya harap semuanya berjalan dengan baik, ucap Núñez dikutip dari laman resmi Liverpool. Selayaknya striker lain, Núñez memang identik dengan nomor punggung 9. Ia mengenakan nomor punggung tersebut saat berseragam Benfica dari tahun 2020 sampai akhir musim 2021-22. Di situ ia tampil sangat tajam. Núñez mencetak 26 gol dari 28 pertandingan liga. Ia kemudian datang ke Liverpool, tapi nomor 9 sudah dipakai oleh Firmino. Ia pun harus rela memakai nomor punggung 27, di mana ia belum pernah memakai nomor punggung itu sebelumnya. Tentu banyak fans yang mengharapkan ia akan gacor setelah memakai nomor 9, seperti saat ia masih di Benfica dulu. The Kopitas juga bersemangat untuk melihat pemain nomor 9 tampil di Anfield. Sebab ini adalah nomor yang ikonik. Banyak pemain hebat yang memakainya, tapi tidak sedikit pula pemain gagal yang memakai nomor ini di Liverpool. Selain Núñez, sudah ada 11 pemain yang mengenakan nomor punggung 9 di Liverpool sejak era Premier League. Yang terburuk sejauh ini adalah El Hadji Diouf. Ia dibeli Liverpool setelah performa apiknya bersama timnas Senegal di Piala Dunia 2002. Tapi Diouf malah flop di Inggris. Ia hanya mencetak 6 gol dari 80 pertandingan The Reds di semua kompetisi. Di musim 2003-2004, Diouf bahkan gagal mencetak sebiji gol pun di Liga, meskipun ia bermain di 26 laga.
Diouf menghabiskan sisa karirnya sebagai pemain pinjaman sebelum akhirnya hengkang di tahun 2005. Selain Diouf, yang masih teringat tentu saja Andy Carroll. Dibeli dari Newcastle di tahun 2011, Carroll digadang-gadang sebagai prospek striker mematikan di Liga Inggris. Tapi, ia tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Ia pun dijual ke West Ham di tahun 2013. Lalu masih ada Ricky Lambert, Djibril Cissé, dan Christian Benteke yang gagal memenuhi ekspektasi nomor 9. Di sisi lain, nomor 9 juga pernah dipakai oleh para legenda Liverpool. Roberto Firmino tentu saja masuk dalam kategori ini. Ia adalah bagian penting dari kebangkitan deras di era modern. Selain itu, nomor 9 juga dipakai oleh Fernando Torres. Penyerang asal Spanyol itu jadi salah satu pemain nomor 9 paling ikonik. Sayang, karirnya hancur setelah pindah ke Chelsea. Nicolas Anelka juga sempat jadi pemain nomor 9 yang suka di Anfield. Sementara itu, legenda lain seperti Ian Rush dan Robbie Fowler menjadi pemilik nomor 9 paling ikonik dan paling dibanggakan oleh para Kopitas. Kembali menyoal Darwin Núñez, menjadi pemilik nomor 9 mewajibkan dirinya untuk membuktikan kualitas yang ia miliki. Selain itu, dengan performa Liverpool yang tak konsisten, musim kemarin, Núñez juga punya utang untuk memberikan jawaban atas keraguan para fans. Núñez bakal jadi pemain Liverpool yang paling dapat pengawasan dari media di pramusim ini. Ia dibeli dengan harga yang mahal dan sempat jadi sensasi. Tapi dirinya masih belum menunjukkan performa yang memuaskan. Label pembelian flop pun mulai melekat. Melihat lebih dalam lagi, statistik Núñez tidak terlalu buruk. Pertama, ia memang tidak banyak mencetak gol, hanya 15 gol di semua kompetisi. Tapi ia adalah pencetak gol terbanyak kedua di klub. Ia hanya kalah dari Mohamed Salah yang mencetak 30 gol di semua kompetisi. Statistik peluang gol dan penaltinya juga sebenarnya bisa dibanggakan. Ia mencatatkan angka 0,94 yang mana hanya kalah dari Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Ini menunjukkan kemampuannya dalam mengubah sentuhan menjadi peluang adalah di atas rata-rata. Tantangan terbesar bagi Núñez adalah mengubah peluang itu jadi gol. Ia harus meningkatkan kemampuan klinisnya dalam melakukan penyelesaian. Yang juga harus diperhatikan Núñez adalah soal konsistensi. Ia harus tahan terhadap cedera dan kartu merah agar terus bisa bermain dan berkembang. Kemampuan lain yang perlu dikembangkan adalah skill defensifnya. Sudah jadi tugas striker modern untuk jadi barisan pertahanan terdepan saat tim kehilangan ball position. Apalagi Jurgen Klopp yang doyan memakai strategi high pressing, Núñez harus bisa memberikan kontribusi lebih untuk melakukan pressing saat bek lawan mendapatkan bola. Pertanyaan terbesar untuk dijawab Núñez adalah bagaimana ia bisa jadi pilihan Klopp untuk memimpin lini serang. Adalah tugasnya sekarang untuk menunjukkan dirinya bisa diandalkan.